dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Qalyubi berjudul An-Nawadir, diriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang berkunjung ke rumah putrinya, yaitu As-Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Itu datang seperti biasanya, disambut oleh putrinya, diraih tangan ayahandanya itu, dicium, kemudian dibawa masuk ke dalam rumahnya. Ketika sampai di dalam rumahnya duduk, tiba-tiba putrinya, itu As-Sayyidah Fatimah, berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai ayahandaku, kami sekeluarga sudah 3 hari belum makan." Di hadapan Rasulullah saat itu lari-lari kedua cucunya, masih kecil, Al-Imam Al-Hasan dan Al-Husain. Nah, karena mendengar perkataan istrinya tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi bunda, kurang lebih bahasa kita begitu, bunda. Yang terpikir oleh Rasulullah saat itu adalah cucunya. Bagaimana anak yang masih kecil 3 hari nggak makan, ya paling minum aja gitu. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak banyak berbicara, langsung saat itu beliau keluar dari rumah putrinya itu. Lalu Rasulullah berjalan sambil terfikir padanya cucunya Al-Hasan dan Al-Husain yang masih kecil, bagaimana sudah 3 hari belum makan. Rasulullah sambil berjalan memikirkan itu, di mana mencari makan. Rasulullah, keluarganya, istri-istrinya, yang bahkan juga dipraktekkan gaya hidup Rasulullah oleh para sahabatnya, umumnya mereka makan dari makanan yang mereka dapat hari itu. Ta'amu yaumin biyaumihi, jadi makanan yang didapat hari itu, itulah yang mereka makan. Beda dengan kita mah stok beras berapa karung kan, kulkas penuh, duit ada. Nah, maka Rasulullah saat itu berpikir dalam kisah ini, dari mana dia hendak mencari makan untuk kedua cucunya itu. Sambil berjalan, sampailah kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke suatu pasar. Masuk ke pasar tersebut, menawarkan jasa tenaganya kepada siapapun yang ada di pasar itu. Tapi ternyata tidak ada satupun yang memakai jasa Rasulullah. Tidak ada yang kenal. Dalam kisah ini disebutkan begitu, mungkin awal kedatangannya ke Madinah saat. Sampai keluar dari pasar tersebut, tidak ada seorang pun yang memakai tenaga Rasulullah. Sampai keluar dari pasar itu, lalu jalan lagi sambil berpikir cucunya belum makan. Kira-kira sudah agak jauh jaraknya, sampailah kemudian Rasulullah ke satu tempat yang ada sumur di situ, dan di sumur tersebut terlihat seorang badui yang sedang nimba air, sedang memberi minum binatang ternaknya si badui ini. Rasulullah mendatangi badui ini, menawarkan tenaganya dengan upah. Disepakatilah upah kurma, setiap sekali ngangkat satu timba diupah 8 biji kurma, kurang lebih 8 biji kurma. Maka kemudian Rasulullah mulai nimba. Jangan bayangkan sumur Arab sama sumur kita sama. Sumur kita berapa meter dapat air, sumur Arab itu bisa ratusan meter dalamnya. Iya, Rasulullah nimba, kemudian diangkat yang pertama, setelah itu langsung diupah oleh si badui 8 biji kurma, kemudian dimakan oleh Rasulullah kurma ini untuk mencari tenaga. Setelah makan, kemudian Rasulullah mulai semangat lagi nimba dari sumur itu. Yang terpikir olehnya cucunya, semangat nimba 1, 2, pas keempat kali timba, setiap kali diangkat diupah. Pas 4 kali naik, itu timbanya itu putus, timbanya putus. Dapat berapa itu? 4 kali 3 yang depannya dimakan duluan, 24 ya, 24 biji kurang lebih sekian. Begitu putus itu timbanya itu, Rasulullah di hadapan sumur itu melihat ke dalam, apa yang harus dilakukan ya. Tiba-tiba di belakangnya si badui berdiri, dan ketika Rasulullah membalikan badannya, si badui ini tanpa banyak bicara tiba-tiba memukul wajah Rasulullah. Padahal tidak ada yang salah dengan Rasulullah, wajah mulianya dipukul oleh si badui. Nah, tetapi Rasulullah diam. Ini akhlaknya Rasulullah, tidak berbicara sedikit pun. Rasulullah diam, padahal tidak ada yang salah. Apa yang dilakukan? Memang diputusin. Kemudian Rasulullah berbalik menghadap sumur. Kemudian Rasulullah berusaha mengambil
tali timba yang putus masuk ke dalam itu, diusahakan kemudian bisa naik, diangkatlah kemudian semuanya, kemudian dilemparkanlah ke hadapan si Baduy. Kemudian Rasulullah pulang membawa kurma kurang lebih 24 biji kurma. Dibawalah segenggam kurma itu kembali ke rumah putrinya Sayyidah Fatimah. Nah kemudian si Baduy ini setelah dia memukul wajah Rasulullah itu dia ketakutan luar biasa tanpa ada sebab. Tiba-tiba saja datang ketakutan pada dirinya hanya karena dia memukul wajah Rasulullah itu tadi, sampai badannya bergetar ketakutan hebat, sampai dia yang semula posisinya berdiri dia kemudian jatuh di atas lututnya, badannya bergetar. Kemudian dia merasa sangat bersalah karena perbuatannya itu tadi. Timbul pada dirinya apa? Bahwa dia telah berlaku zalim terhadap orang soleh, terhadap orang yang sangat baik. Dia merasa bahwa orang itu orang baik. Ketika awal datang pun dia merasakan ada haibahnya dari cara berbicaranya. Dia tidak kenal kepada Rasulullah. Sampai kemudian pada puncaknya si Baduy ini dia mengambil pedangnya. Kemudian dia penggal tangan kanannya itu dari pergelangannya sampai buntung. Dia mengatakan, saya tidak ingin dalam tubuh saya ini ada anggota badan yang telah menzalimi, memukul orang soleh seperti orang soleh itu tadi. Nah karena dia potong itu tangannya, mengeluarkan darah yang sangat banyak, badannya boleh potong darah. Di samping sumur masih badannya penuh darah sampai si Baduy ini pingsan, lemas gitu. Pingsan, badannya penuh darah, tidak sadarkan diri, dan cukup lama. Setelah beberapa lama, kemudian ada sekelompok orang datang ke sumur tersebut. Mereka hendak ngambil air. Jadi sumur ini namanya sumur musabbal. Musabbal itu sabil kalau bahasa kita. Jadi siapapun boleh ngambil dari sumur tersebut. Nah ada sekelompok orang datang di situ. Mereka kaget, kenapa ini orang? Kalau bahasa kita mau ada kriminal ini. Ada kriminal ini. Akhirnya nih orang-orang ngambil air dari sumur itu. Setelah perbaiki timbanya, ngambil air, kemudian diangkat air, diguyur pada si Baduy ya. Diguyurkan, bangun si Baduy. Bangun orang pingsan kita hanya guyur aja. Mirip kalau kita mah dulu kayak ayam kelindes motor, diguyur pakai air, lari lagi dia. Bangun ini si Baduy, begitu diguyur bangun dia. Kemudian ditanya-tanya oleh orang-orang ini, apa yang terjadi? Kenapa tanganmu ini buntung? Boleh potong darah. Kemudian Baduy ini cerita, saya telah memukul wajah orang baik, orang soleh, dan tangan saya ini saya sendiri yang sengaja memotongnya. Saya tidak ingin pada tubuh saya ini ada anggota badan yang telah menzalimi orang baik, orang soleh. Saya sebenarnya paham bahwa orang yang saya pukul wajahnya itu tadi adalah orang yang baik, walaupun saya tidak kenal, tapi saya tahu dari cara berbicaranya, dari perilakunya. Bahkan ketika saya pukul, orangnya diam, tidak membalas. Coba kalau kita itu gimana? Urusannya lain, berantem gitu. Wajah dipukul itu. Kalau bahasa kita mau digampar gitu. Nah kata si Baduy, saya sendiri yang memotong tangan ini. Lalu orang-orang ini bertanya, siapa orangnya? Siapa orangnya? Kata si Baduy, saya nggak tahu orangnya siapa. Yang jelas itu orang-orang baik, betul, orang soleh, orang baik dari cara berbicaranya dan akhlaknya. Orang-orang ini bertanya, coba sifatkan kepada kami atau gambarkan kepada kami bagaimana perawakannya, bagaimana bentuknya. Lalu orang Baduy ini ceritakan, orangnya begini-begini, perawakannya begini-begini. Tiba-tiba dari orang-orang tersebut ada yang berkata, oh itu adalah Muhammad, itu adalah orang yang oleh para pengikutnya dikatakan sebagai nabi, sebagai rasul. Si Baduy ini tambah ketakutan ya. Akhirnya si Baduy ini berkatalah kepada orang-orang tersebut, jika demikian coba tolonglah saya, bawa saya menghadap orang yang namanya Muhammad itu. Dia setelah memaksa memohon kepada mereka untuk membawanya. Akhirnya si Baduy ini dalam keadaan sangat lemah dipapah oleh mereka, kanan kirinya dibopong gitu oleh orang-orang ini. Datanglah kemudian mereka ke masjid Rasulullah, Masjid Nabawi. Lalu di hadapan masjid si Baduy ini teriak, ya Muhammad, ya Muhammad, ukhruj ya Muhammad, ya Muhammad, keluar engkau. Rasulullah tidak ada di masjid. Yang ada di dalam masjid saat itu beberapa sahabat Nabi, di antaranya adalah sahabat Umar. Begitu mendengar panggilan si Baduy ini, para sahabat tahu bahwa yang memanggil itu pasti orang kafir. Mengapa? Karena mengatakan ya Muhammad. Para sahabat Rasulullah tidak ada di hadapan Rasulullah mengatakan ya Muhammad, tidak ada. Haram ya. Allah berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a'i ba'dikum ba'd. Para sahabat memanggil Rasulullah ya Rasulullah, ya Nabiyullah, itu semacam itu. Maka Umar ketika mendengar teriakan si Baduy itu, beliau langsung nyambut pedang. Wah ini kurang ajar ini orang, ngajak ribut. Kalau Umar lain lagi, baru kedengar dong, ini langsung nyambut pedang. Maka keluarlah Umar,
Begitu keluar Umar kaget. Sahabat Umar mendapati orang yang udah lemas, sudah dipapa sama orang lain gitu, badannya belepotan darah, dan tangan kirinya membawa tangan kanan yang sudah buntung, dijawer sama dia. Dibawa aja itu dijawer gitu. Umar ngeliatin, nggak jadi mau marah dia. Orang udah lemes, disarungin lagi pedangnya, kemudian bertanya, apa yang kamu inginkan dari orang yang kau sebut namanya itu? Lalu kata si Badui ini, saya tidak ada urusan denganmu, saya ingin bertemu dengan orang yang namanya Muhammad. Lalu kata Umar, iya, mau ngapain? Kalau bahasa kita yang begitu, mau ngapain lu? Tetap aja si Badui jawabannya begitu, saya nggak ada urusan denganmu, saya hanya ingin bertemu dengan orang yang namanya Muhammad. Nah, karena Rasulullah tidak ada di situ, kemudian Umar berkata kepada orang-orang ini, orangnya tidak ada di sini, sedang berada di rumah putrinya. Lalu mereka atau si Badui ini bertanya, di mana rumahnya? Di rumah putrinya itu. Kemudian ditunjukkan di sana, di sana, di sana. Kemudian didatangilah oleh orang-orang ini sambil tetap membawa si Badui itu dalam keadaan dibopong bahasa kita atau dipapah. Sampailah kemudian di hadapan rumah Sayyidah Fatimah. Si Badui ini kembali teriak, walaupun sudah lemas, mengatakan, ya Muhammad, ukhruj ya Muhammad, ayah Muhammad, keluarlah engkau. Nah, di dalam rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menyuapi cucunya Al-Imam Al-Hasan dan Al-Imam Al-Husain. Satunya di paha kanannya, satunya di paha kirinya. Masih kecil-kecil, disuapin oleh tangan Rasulullah. Nah, ketika mendengar teriakan orang Badui tersebut, kemudian Rasulullah berkatalah kepada putrinya Sayyidah Fatimah, wahai putriku, coba lihat siapa itu orang di luar, mengapa dia teriak-teriak memanggil namaku. Kemudian Sayyidah Fatimah keluar dari rumahnya, begitu melihat si Badui dengan orang-orang yang memapahnya itu, beliau juga kaget. Ini ngapa orang ini, badannya belepotan darah, udah lemas, teriak-teriak ingin ketemu dengan Rasulullah. Tangan kanannya yang buntung dijewer sama tangan kirinya. Sayyidah Fatimah bertanya kepadanya, apa yang kau inginkan dari orang yang kau sebut namanya itu? Kemudian si Badui ini berkata, saya tidak ada urusan denganmu, saya hanya ingin bertemu dengan orang yang namanya Muhammad, suruh keluar. Maka kemudian Sayyidah Fatimah masuk kembali ke dalam rumah, kemudian berkatalah kepada Rasulullah, ya ayahandaku, jadi ada orang tangannya buntung begini digambarkan, ingin bertemu denganmu. Rasulullah kaget, ada apa ini orang tangannya buntung, badan berlepotan darah. Akhirnya Rasulullah menurunkan Imam Al-Hasan dan Al-Husain dari pangkuannya atau dari pahanya. Kemudian Rasulullah keluar. Begitu dilihat oleh Rasulullah pun kaget. Lalu Rasulullah mendekati orang itu dan berkatalah kepadanya, bukankah engkau yang memakai jasa tenaga saya untuk mengangkat air dari sumur? Orang ini kemudian berkata, si Badui ini, benar wahai Muhammad. Kata Rasulullah, lalu apa yang terjadi denganmu dan kenapa tanganmu ini buntu? Lalu kata si Badui ini, wahai Muhammad, saya tahu bahwa engkau adalah orang baik, engkau adalah orang soleh. Saya faham itu dari cara berbicaramu, dari akhlakmu. Engkau adalah orang yang memiliki wibawa yang besar. Karena saya memukulmu itu tadi, maka saya sendiri yang motong tangan saya, karena saya tidak ingin pada tubuh saya ini ada anggota badan yang telah menzalimi orang baik seperti dirimu. Saya sendiri yang memotong, kata si Badui. Lalu kata Rasulullah, masuk Islamlah engkau, masuk Islamlah engkau, aslim. Tapi apa jawaban si Badui? Gak mau, kata si Badui. Gak mau. Masuk Islam engkau? Gak mau, kata si Badui. Ditawarkan oleh Rasulullah untuk masuk Islam, ini orang gak mau. Kemudian si Badui ini berkata, wahai Muhammad, saya mau masuk Islam, mengikuti tawaranmu, tapi syaratnya satu, engkau kembalikan tanganku ini ke tempatnya seperti semula. Tangannya udah buntung, dipegang oleh tangan kiri. Maka kemudian tangannya yang buntung itu diambil oleh Rasulullah, kemudian diletakkan di tempatnya itu pada tangan kanannya itu. Kemudian dengan hanya diusap oleh Rasulullah pada pergelangannya itu, dengan diucapnya Bismillahirrahmanirrahim, utuh seperti semula, utuh seperti semula, seakan tidak ada luka sedikit pun, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Nah, barulah kemudian setelah itu si Badui ini bersyahadat, masuk Islam, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Selesai itu kisahnya. Ini dikutip dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Al-Qaryubi.